Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sedikit mengkaji tafsir Al-Quran. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran yang menjadi pedoman kita semua oleh Ustadz Adi Hidayat. Beliau adalah dai yang terkenal dan di mana-mana di berbagai kesempatan selalu menyampaikan dan berbangga disebut sebagai kader Muhammadiyah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan. Tapi dalam Al-Baqarah misalnya di situ disebutkan Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Bahwa Al-Quran itu disebutkan sebagai kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang berisi petunjuk. Sehingga oleh Ustadz Adi Hidayat dikatakan bahwa Al-Quran itu tidak cukup kalau hanya dibaca. Karena Allah sudah memberikan keterangan kepada kita melalui firman-Nya, Dia ini petunjuk. Dan kalau kita ibaratkan bahwa Al-Quran ini seperti peta yang akan memberikan kita petunjuk arah kemana, misalnya kita dari masjid ini ingin mendatangi suatu tempat yang tempat itu sama sekali belum pernah kita datangi sebelumnya. Nah, umumnya kan kita menggunakan peta, atau kalau hari sekarang, di zaman sekarang yang serba canggih, kita bisa menggunakan aplikasi Google Maps. Anggaplah kita gunakan aplikasi Google Maps yang sudah terinstall, yang sudah kita unduh di smartphone kita masing-masing. Kita semua punya smartphone. Lalu kemudian dari sini kita ingin mendatangi suatu tempat yang sama sekali belum pernah kita datangi. Sama sekali belum ada gambaran kita mengenai tempat itu. Kita sudah punya maps-nya, tapi kemudian maps ini sama sekali tidak pernah kita lihat. Maps ini sama sekali tidak kita buka. Ya, tidak kita manfaatkan maps itu. Maka apa yang terjadi? Maka kita akan tersesat. Kita tidak akan pernah bisa sampai pada tempat yang akan kita tuju itu. Maka seperti itulah Al-Quran. Dia berisi petunjuk. Dan kalau tidak pernah kita perlakukan sebagaimana mestinya, maka kehidupan yang kita jalani di dunia ini itu tidak akan pernah bisa terarah, atau kita akan selalu tersesat, diakibatkan oleh sifat yang seperti itu, tidak memperlakukan Al-Quran sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ini kita ya sedikit mengkaji salah satu bagian dalam Al-Quran, di mana ayat ini terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 42 sampai ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhaznahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Terjemahnya, dan sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan agar mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Nah, jadi ayat ini memberikan kepada kita semua keterangan bahwa Allah telah mengutus Rasul-Nya di muka bumi ini untuk memberikan petunjuk kepada kita semua. Ini satu informasi bahwa Allah tidak kemudian membiarkan kita begitu saja. Jadi Allah sudah melengkapi segala instrumennya agar kita selaku umat manusia ini, makhluknya ini, itu bisa mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Bisa berjalan sesuai dengan relnya. Salah satunya
adalah dengan mengutus para rasul, mengutus para nabi. Dan tidak hanya itu, tentu kita semua paham bahwa rasul yang Allah utus itu kemudian dilengkapi juga dengan kitab-kitab yang itu menjadi panduan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian masih dalam ayat ini disebutkan bahwa umat-umat yang kemudian ada pada masa itu diberi oleh Allah cobaan. Fa'akhaznahum bil ba'sa wad-dharra. Dalam ayat yang lain itu kita juga bisa menemukan redaksi yang kurang lebih sama. Misalnya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qaribun." Nah, dalam ayat ini Allah kemudian memberikan kita informasi. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Hei manusia, hei para ciptaanku, apakah kalian semua mengira bahwa kalian ini akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Sementara apa yang pernah ditimpakan kepada umat sebelum kamu itu belum pernah engkau rasakan. Nah, kira-kira firman ini tentu relevan dengan kondisi kita saat ini atau kita yang ada di sini hari ini. Dalam sebuah ceramah seringkali disampaikan bahwa Al-Quran itu bagaimana kemudian kita jadikan ibarat Allah ini berbicara dengan kita melalui Quran ini. Kita posisikan diri bahwa yang diajak bicara ini kita. Sekalipun Al-Quran ini ya diturunkan pada masa Rasulullah SAW. Dalam ayat yang tadi disebutkan, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa. Kaum-kaum terdahulu yang bahkan merupakan pengikut para nabi dan rasul itu oleh Allah ditimpakan ujian dan cobaan, ditimpakan siksaan, kemelaratan, kepayahan, kesusahan dan lain sebagainya. Wa zulzilu, bahkan mereka diberikan goncangan yang sedemikian rupa hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah, sampai-sampai rasul dan para pengikutnya yang bersama rasul itu mengatakan mata nasrullah. Ini sudah berada pada titik yang sangat rendah. Sampai-sampai kemudian rasul dan para pengikutnya itu mengatakan, "Ya Allah, kapan pertolongan engkau datang?" Seolah-olah kemelaratan, kesusahan ini tak ada putus-putusnya, tak ada henti-hentinya. Lalu kemudian Allah menenangkan dengan menutup ayat itu, "Ala innan nasrullah qarib." Ketahuilah bahwa sungguh pertolongan Allah itu dekat. Ini kemudian kalimat pamungkas kira-kiranya. Allah meneguhkan hati para nabi dan rasulnya serta para pengikutnya bahwa ketahuilah pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Bahwa kemelaratan, kesusahan, kepayahan, siksaan yang diberikan kepadamu itu sejatinya merupakan ujian yang Allah berikan kepada engkau. Apakah engkau termasuk golongan orang-orang yang lulus dalam ujian itu atau tidak? Dan saya kira ya kita semua bisa mengibaratkan dengan apa yang telah kita lalui atau yang sedang kita alami saat ini. Kita yang masih pelajar, kita yang masih mahasiswa, dalam momen tertentu ada masa di mana kita diberi ujian oleh dosen atau guru yang mengajari kita. Dengan salah satu tujuannya adalah ingin memastikan apakah apa yang telah disampaikan melalui ruang-ruang kelas yang diikuti oleh para siswa dan ataukah mahasiswa itu memang betul-betul ilmu yang disampaikan itu sudah dipahami dengan baik. Maka diberi ujian. Maka sama halnya dengan kita.
Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu tafsir Ibnu Utsaimin, di situ disebutkan atau dijelaskan mengenai ayat ini, Al-An'am 42. Walaqad arsalna ila umamin min qablika ma aktsara ma yaruddu fil Qur'an al-Karim masalu hadzat ta'bir. Kata laqad qala ahlul ilm wal lam muatti'ah lil qasam. Nah, di situ kata atau lafal huruf lam dalam ayat itu bermakna sumpah, sungguh, betul-betul. Bagi jamaah yang pernah belajar bahasa Arab, jadi kalau kata qad itu ketemu dengan fi'il madhi, itu sudah berarti sungguh sebetulnya. Kita bisa mengambil contoh misalnya dalam lafaz iqamah. Qad qamatis shalah. Ada kata qad kemudian bertemu dengan fi'il madhi, qama. Sungguh telah ditegakkan sholat. Jadi susunan atau kombinasi itu sebetulnya sudah bermakna penekanan, sungguh. Tapi kalau kemudian diawali dengan huruf lam sebelum kata qad, itu penekanannya lebih tinggi lagi. Dalam tafsir ini bahkan disebutkan lil qasam. Ini sudah bermakna sumpah. Jadi sungguh benar-benar arsalna ila umamin, telah diutus kepada umat min qablika. Jadi di sini disebutkan waqad muakkidatan aidon. Nah, jadi memang qad itu sudah bermakna penegasan atau penekanan. Fayakunu fi hadza muakkidat salasah. Jadi di situ berlapis-lapis penekanannya. Sudah ada huruf lam, kemudian ada kata qad. Arsalna ila umamin min qablika, yakni arsalna rusulan ila umamin min qablika. Jadi disebutkan di sini bahwa telah diutus para rasul kepada umat sebelummu. Nah, kemudian dimaknai kata umat di sini. Umam yaitu dia bentuknya bentuk jamak dari kata ummatun. Jadi ummatun itu mufrad atau satu. Jamak daripada umat itu adalah umam. Wal ummatu fil Qur'an al-Karim taruddu ala ma'anin muta'addidah. Adapun kata umat dalam Al-Qur'an itu menunjuk pada beberapa makna. Misalnya taruddu bimakna al-imam. Kadang-kadang umat itu dia dimaknai sebagai imam. Mithlu qaulihi ta'ala, seperti misalnya firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Nah, kata umat dalam An-Nahl 120 ini bermakna imam. Sungguh Nabi Ibrahim alaihissalam kana ummatan qanitan lillah, adalah pemimpin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat itu bisa bermakna imam atau pemimpin. Kemudian ada makna yang lain. Wa taruddu bi makna al-waqt. Makna yang kedua adalah bermakna waktu. Mislu qaulihi ta'ala waddakara ba'da ummatin. Jadi dia bermakna waktu dalam ayat itu. Kemudian ba'da zaman, yaitu setelah waktu. Wa taruddu bi makna ta'ifah kama huna. Nah, kemudian ada makna yang berikutnya atau makna yang ketiga, kata umat itu adalah dia juga bisa bermakna ta'ifah. Ta'ifah itu ya kita artikan sebagai sekelompok orang. Ada beberapa atau sekumpulan individu. Kama huna, sebagaimana yang terdapat dalam Al-An'am 42 ini. Nah, jadi dalam Al-An'am 42 yang tadi kami bacakan di awal penjelasan ini, atau yang menjadi kajian kita pada kesempatan kali ini, umat di situ dimaknai sebagai ta'ifah. Fa'ahdnahum bil ba'sa wad dharra. Di sini dijelaskan bahwa bimakna annar rusula ursilu liya'khudha ulai bil ba'sa wad dharra.
La, lakinna fil ayat hadzafan takdiruhu. Di lanjutan ayat dalam Al-An'am ini disebutkan ayat 43, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Tetapi mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan kerendahan hati ketika siksaan kami datang menimpa mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang mereka selalu kerjakan. Nah, jadi di ayat sebelumnya disebutkan bahwa ketika diberi cobaan berupa siksaan, kemelaratan dan sebagainya, diharapkan dengan cobaan tersebut umat-umat yang dicoba tersebut kemudian memohon kepada Allah, memohon dengan tadarruan, dengan segala kerendahan hati. Akan tetapi kenapa mereka justru tidak melakukan hal tersebut? Justru tidak memohon, bahkan dalam ayat ini disebutkan hati mereka menjadi keras dan setan pun menghiasi apa yang mereka kerjakan itu, seolah-olah semua yang mereka kerjakan itu yang justru menyebabkan mereka semakin menjauh dari Allah itu dibuat indah oleh setan. Satu gambaran yang na'udzubillahi min zalik. Kita bermohon kepada Allah agar terhindar dari kondisi yang seperti itu, atau gambaran posisi kita ketika misalnya seharusnya kita sudah saatnya memohon kepada Allah untuk diberi petunjuk agar kita menghindari perilaku atau perbuatan maksiat yang mungkin saja selama ini kita anggap biasa saja. Nah, ini yang tentu situasi yang sangat berbahaya, karena kita sudah diselimuti oleh godaan dari syaitan yang menjadikan perbuatan maksiat kita itu seolah-olah ya itulah yang benar. Karena pada kondisi tertentu, ketika kita semakin terbuai atau terlena dengan kondisi yang demikian, maka hati kita ini yang merupakan barometer atau sesuatu yang dapat memberikan kita bisikan jika memang ada hal-hal yang sebetulnya itu tidak sesuai. Kalau semakin sering kita abaikan bisikan-bisikan itu, maka hati kita akan mengeras, tidak akan mau menerima petunjuk, tidak akan mau menerima nasihat. Dalam ayat yang lain juga saya kira banyak sekali diberikan perumpamaan atau gambaran yang seperti ini. Dalam Al-Baqarah misalnya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hatinya ada sakit, lalu kemudian oleh Allah sakit itu ditambah lagi. Nah, jadi ini sebetulnya peringatan bagi kita semua, karena ada kondisi di mana kita mungkin kenyataannya atau faktanya sedang berada pada rel atau jalur yang tidak sesuai, atau kita sudah terbuai dengan perbuatan maksiat yang telah kita lakukan selama ini, atau perbuatan dosa yang telah kita lakukan selama ini, yang karena saking seringnya lalu kemudian ditambah dengan godaan setan dari berbagai arah, itu menjadikan kita lupa semuanya dan dijadikan indah bahkan oleh setan itu. Nah, lalu kemudian di ayat berikutnya, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Nah, ini yang kemudian ditegaskan oleh Allah. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Mereka kemudian terkaget-kaget. Ini kan luar biasa nih kalau kita lihat runtutan ayat ini. Ayat sebelumnya disebutkan bahwa Allah mengharapkan kita dengan cobaan, ujian yang Allah berikan itu kita memohon kepadanya agar kita diberi petunjuk, diberi kemudahan dan dikeluarkan dari kondisi seperti itu. Tapi justru tidak.
Jadi kita justru terbuai dengan dosa-dosa atau kemaksiatan yang kemudian membuat kita lupa segala-galanya. Dibuat indahlah oleh setan dan seterusnya. Nah, lalu kemudian di ayat 44 yang barusan tadi kami bacakan, nah di situ kemudian dilanjutkan. Bahkan dibukakan segala kenikmatan, kesenangan, diberi segala-galanya. Ini silahkan nikmati semua ini. Tapi kemudian oleh Allah dilanjutkan, hatta idza farihu, sampai kemudian mereka sudah merasa gembira, merasa senang, lalu Allah tiba-tiba timpakan azab kepadanya. Lalu kemudian saat itu juga terdiam, kaget. Nah, ada apa ini? Tapi semua sudah terlambat. Nah, lalu kemudian di lanjutan ayat ini, ayat 45 disebutkan, faquti'a dabirul qaumul ladzi dzalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Maka orang-orang yang zalim itu kemudian dimusnahkan sampai akar-akarnya, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, jemaah sekalian, 4 ayat yang sudah kita kaji ini diharapkan bisa menjadi satu pesan bagi kita semua, bahwa jangan sampai segala kemudahan-kemudahan yang kita rasakan saat ini, dan sepertinya memang rasa-rasanya kita di zaman yang serba canggih ini, teknologi informasi yang sangat luar biasa berkembang pesat ini, semuanya seolah-olah luar biasa nikmatnya gitu. Kita sangat dibuat mudah dengan semua ini. Tapi hati-hati jamaah sekalian, itu ternyata bisa menjadi celah bagi kita, bahwa dengan segala kenikmatan itu kita lupa akan tugas utama kita. Kita lupa akan kewajiban kita, bahwa kita harus memberikan bakti kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali kejadian yang seperti itu. Kita diberi misalnya ya dengan teknologi handphone yang semakin canggih, informasi yang sangat cepat yang kita bisa akses dari waktu ke waktu, itu justru bisa menjadi sesuatu yang menghalangi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan fokus misalnya membaca pesan-pesan yang ada di WhatsApp group, membuat kita lupa bahwa ternyata sudah waktunya sholat. Sehingga benarlah apa yang kemudian dikatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kita masing-masing sebelum kelak kita yang akan dihisab oleh Allah. Jadi ini saya kira pesan yang kemudian perlu kita jadikan sebagai bekal bagi kita semua, dengan melihat sekaligus dijadikan sebagai alat untuk melihat realitas yang ada di sekitar kita, kenyataan yang ada di sekitar kita. Semoga segala fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita semua, kita jadikan sebagai alat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan justru sebaliknya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Segala lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.